zakhirna minhum manasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu hana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di channel Atmadin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini hari Kamis dini hari, tanggal 30 Juli 2020. Ketepatan di hari ke-9 bulan Dzulhijjah, dan esok hari kita semua sudah menikmati hari raya Idul Adha. Semoga kuku, tanduk, dan bulu-bulu dari hewan yang kita kurbankan kelak menjadi saksi untuk kita semua di hari yang abadi. Selamat berkorban. Izinkanlah pada malam hari ini kami dari Desain Roh Atmadin Royan membunyikan firman-Nya Allah di dalam Al-Quran dalam surat ke-67 juz 29, yakni surat Al-Mulk atau kerajaan. Di dalamnya ada 30 ayat. Kita bersyukur Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh para ulama ahli bahasa entah berapa puluh tahun yang lalu. Semoga hasil kerja keras beliau-beliau yang sudah menerjemahkan suratnya Allah 114 surat atau 30 juz di dalam Al-Quran kelak membawa beliau-beliau di surganya Allah di hari yang abadi. Dan saat ini marilah kita menikmati suratnya Allah yang sudah diterjemahkan oleh beliau-beliau. Dalam surat Al-Mulk kita nanti akan mendengarkan kalimatnya Allah antara lain, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan juga ada kalimatnya Allah, yakni, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Allah yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Dan juga nanti ada kalimatnya Allah, apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang-orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Baiklah, mari kita simak suratnya Allah dalam Al-Quran Al-Mulk atau kerajaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat pertama, terjemahannya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat kedua dari surat Al-Mulk atau kerajaan. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Ayat ketiga, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Sambung di ayat keempat dari surat Al-Mulk atau kerajaan. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan iya, pandanganmu dalam keadaan letih. Ayat kelima dari surat Al-Mulk atau kerajaan. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Kalimatnya Allah di ayat ke-6 dalam surat Al-Mulk atau kerajaan. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ke-7, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Izinkan kami mengulang kembali ayat ke-8 dari surat Al-Mulk atau kerajaan dalam surat ke-67. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Ayat 9 dari surat Al-Mulk atau kerajaan. Terjemahannya sebagai berikut. Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Ayat 10 dari surat Al-Mulk atau kerajaan. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat 10, izinkan kami mengulanginya sekali lagi. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu
kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat 11 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala-pahala yang besar. Sambung di ayat ke-13 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan di dalam Al-Quran surat ke-67. Firman-Nya Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang perkasa dan bagus rupanya, duduk di depan Nabi Muhammad dengan jarak 2 kali panjang busur panah, yang saat ini kita simak ayat-ayatnya. Ayat ke-13 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ayat 13. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ayat 14. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Sambung di ayat 15 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat 16. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Ayat 19 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Ayat 20 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan dalam surat ke-67 di dalam kitab sucinya Allah yang dijaga keasliannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Dia tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Ayat 20 terjemahannya. Atau siapakah yang akan menjadi bal tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Ayat 21 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Ayat 22. Apakah orang
yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ayat 23. Izinkan hamba mengulanginya. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ayat 24 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Ayat 25 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ayat 26 dari surat Al-Mulk. Izinkan kami batuk yang diciptakan oleh Allah, yang tidak bisa kita hentikan. Ayat 26 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Kami ulang ayat 26 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ayat 27 dari surat Al-Mulk atau Kerajaan. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Ayat 29 atau ayat kedua dari ayat penutup dalam surat Al-Mulk atau Kerajaan. Ayat 29. Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Lanjut di ayat 30.
Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Sebagai ayat penutup, izinkan kami dari Desain Ro'at Marlin Royan membaca dan membunyi firman-Nya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk mengulanginya sekali lagi. Ayat 30 dalam surat Al-Muluk atau Kerajaan. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang agung ini, di mana esok hari adalah hari raya Idul Adha, kami sudah membunyikan suratnya Allah, yakni surat Al-Muluk atau Kerajaan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Seperti biasa, kami dari Desain Ro'at Marlin Royan akan mengambil salah satu ayat dari dalamnya sebagai ayat maskot, yang mana dengan mengingat ayat maskot, kami kelak ke depannya insya Allah semoga ingat apa terjemahan yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Muluk atau Kerajaan dalam surat ke-67. Izinkan kami mengambil satu ayat sebagai maskot, yakni dalam ayat ke-30 tentang air. Di dalamnya Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Demikian ayat maskot yang kami ambil dari surat Al-Muluk atau Kerajaan dalam surat ke-67. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai ketemu esok hari dengan Desain Ro'at Marlin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firman-Nya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Hari sudah larut. Insya Allah, wahai bangsa Indonesia, sebangsa dan setanah air, insya Allah nanti kita bersama-sama menyembah Allah di sepertiga malam antara jam 2:30-3. Allah turun di langitnya bumi mencari hamba-hambanya. Mana hambaku yang bisa menjauhkan lambung dari tempat tidur yang empuk dan bisa membuka mata saat tertidur lelap? Mana yang minta kepadaku, akan kukabulkan semua permintaannya. Insya Allah nanti kita bersama-sama ketemu antara jam 2:30-3. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah.